Assalamualaikum. Saya Rian Rianti dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembaru Islam. Munculnya pembaru Islam 1800 dan seterusnya. Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: pertama, periode abad klasik 650 sampai 1250 M. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 M. Ketiga, periode abad modern 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-muslim. Menurut Muhaimin 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menurut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang sangat pesat di bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan lainnya. Pada periode abad modern abad ke-19 mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik 650 sampai 1250. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah: pertama, negara Turki Utsmani yang dulu alukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai sulap akibat kalah perang dengan pengusaha Eropa. Kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar bahwa